Kalau kamu memiliki banyak data pesanan penjualan dalam bentuk Excel dan tidak ingin membuatnya satu persatu di Upwork online, di video ini saya akan menunjukkan cara mengimpor transaksi pesanan penjualan menggunakan Excelin. Yuk langsung kita mulai. Nah sekarang kita langsung mulai aja untuk praktek menggunakan tools import transaksi dari Excelin. Nah untuk video kali ini kan kita mau membahas tentang transaksi dari pesanan penjualan. Sebelum kita mau mulai untuk import transaksinya, pastikan nanti kamu punya template terlebih dahulu. Jadi untuk satu transaksi yang pesanan penjualan ini kita ada dua template. Jadi untuk import datanya, sama untuk hapus data. Jadi nanti kita bisa hapus data juga sekaligus. Nah nanti kamu tinggal download aja dengan klik yang tulisan di sini nih yang warna biru. Ketika kamu klik nanti dia akan langsung download otomatis. Untuk tampilan file ya dia nanti seperti ini. Jadi nanti untuk yang ini yang pertama, untuk input datanya, nah untuk template yang pertama ini, nanti kita ada dua sheet. Jadi sheet pertama untuk input datanya, sheet kedua nanti untuk penjelasan kolomnya. Untuk penjelasan kolom ini nanti dia, kalau kamu nggak paham, ini kan tulisannya bahasa Inggris ya, nanti kamu bisa pakai Google Translate aja, nggak jadi masalah. Nah, terus kalau untuk yang template kedua, karena dia hanya menggunakan untuk nomor transaksinya aja, jadi dia nggak ada penjelasan kolomnya. Jadi nanti kita bisa hapus sesuai dengan nomor transaksi yang kita punya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi untuk tampilan awalnya dia seperti ini. Jadi ini saya hapus dulu sebentar. Nah, pertama nanti kita masuk ke bagian kolom nomor faktur. Nomor faktur ini sebenarnya kalau kamu kosongin nanti dia akan mengikuti nomor transaksi yang dari akurat. Cuma kita mau isi aja secara manual. Misal kita mau bikin SO, ini kita masukin B. Jadi biar kelihatan ini SO out. Kita pakai TW 001. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ini tanggal pesanannya itu berapa? Nah, tanggal pesanan ini nanti di sini, jika dikosongkan dia akan mengikuti tanggal hari ini. Jadi kalau kamu backdate, nah itu nanti kamu harus masukin tanggalnya. Misal kita mau tanggal 1 Agustus, berarti kita tinggal masukin. Formatnya di sini juga udah ada, nanti kamu tinggal ikutin aja. 1 Agustus berarti kayak gini. Nah, kita tinggal masukin, kemudian kita masuk ke nomor pelanggan. Nah, nomor pelanggan di sini, nah ini kamu isi itu bukan dengan namanya, jadi dengan ID si customer-nya. Kalau kita lihat di dalam database kita, jadi kita sambil buka ya di sini di daftar pelanggan. Nah, misal kita isi baru aja, pelanggan ABC. Nah, ini sebagai contoh kita isi pelanggan baru. Nah, ini kan kita ada beberapa pelanggan nih. Nah, masing-masing pelanggan ini udah punya penomoran. Nah, di sini kita contohnya nih, pelanggan ABC. Nah, nanti kamu yang dipindahin itu atau kamu pakai ini bukan namanya. Jadi ini nih, si ID pelanggannya. Nah, nanti kan kita bisa lihat di sini, oh salah sebentar. Nah, di sini kan kita ini. Nah, isi dengan ID customer. Ini harus tepat dengan yang ada di dalam Akurat Online. Jadi nanti mengikatnya itu sesuai dengan si ID customer-nya. Jadi kita pakai ini. Nah, kita tinggal masukin nomor pelanggannya itu siapa. Terus kita bisa masukin juga nomor PO-nya. Nah, ini nanti misalkan dia, ini kan saya sambil buka aja ya. Biar kita ada gambarannya. Nah, ini sebagai contoh kayak gini. Nah, ini kan nanti kita bisa masukin nomor PO-nya nih. Nah, nanti kita bisa, ini sebenarnya sifatnya dia opsional ya. Kalau misalkan kamu mau isi, ya nanti kamu bisa tambahin di sini nomor PO-nya itu berapa. Karena dia kan sifatnya nggak wajib kalau untuk si nomor PO nih. Nah, misalkan nanti kalau kamu masuk PO 001. Nah, contohnya kayak gini. Kita tinggal masukin kayak gini. Kemudian, kita masuk ke kolom yang selanjutnya. Kolom selanjutnya adalah untuk alamat pengiriman. Kalau kita lihat di sini, nah di sini kan kita ada alamat nih. Kita bisa masukin alamat pengirimannya kemana. Misal kita masukinnya Bekasi, berarti kita tinggal masukin aja. Di sini Bekasi. Kemudian ini kena PPN atau enggak. Nah, di sini kan ada tulisan nih, kena PPN atau enggak. Kalau iya kamu isi yes, kalau enggak kamu no. Nah, terus nanti ada lagi total termasuk. Jadi total belanjanya tersebut itu udah termasuk PPN atau enggak. Kodenya juga sama, ini iya atau enggak, atau yes atau no, maaf. Nah, ini kan kita nggak pakai, berarti kita tinggal isi no. Kayak gitu. Nah, total termasuk pajaknya dia nggak usah, nanti dia langsung otomatis. Kemudian kita ada diskon. Diskon di sini kita ada dua. Nah, di sini sebenarnya kita ada diskon lagi. Jadi kita ada dua jenis diskon. Jadi ada diskon yang per transaksi sama diskon per item. Nah, di Akurat Online itu nanti kita juga bisa masukin ada dua diskon. Jadi pertama diskon yang ini.
Dia yang per transaksi, maaf, dia ada di bawah sini. Kemudian kita ada diskon yang per barang. Nah, ini ada lagi di sini ada diskon nih. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kamu pastikan karena dia di sini ada 2 kolom. Jadi kalau untuk yang kolom pertama di sini untuk yang diskon per transaksi, nah nanti kolom yang kedua itu nanti untuk diskon yang per barang. Nah, kalau misalkan kita ternyata ada diskon per transaksi ya berarti kita tinggal masukin aja di sini. Cuma kita nanti mau masukinnya per item aja biar kita sama-sama lihat. Atau nanti kita bisa masukin juga. Kita sebagai contoh aja kita masukin sini 3 sebagai pembeda nanti biar kamu kelihatan. Nah, ini kita keterangannya apa? Tes tools. Ini sebagai contoh. Kemudian kita masuk ke nama cabang. Nah, kolom nama cabang kita cari di sini untuk kolom nama cabang. Nah, ini kita isi sesuai dengan nama cabangnya. Cuma kalau kita nggak pakai, kayak dia nggak harus isi di sini untuk nama cabangnya. Ini kan kalau kamu pakai fitur add-on yang multi branch. Tapi kalau nggak, kita bisa lewatin aja. Kemudian untuk bagian pengiriman dan tanggal pengiriman, nah nanti kita bisa masukin informasi pengirimannya itu seperti apa. Karena nanti kalau kita lihat di transaksi pesanan penjualan ini, kita bisa masukin nih, tanggal pengirimannya itu tanggal berapa, terus kita kirim pakai apa. Nanti kita bisa masukin beberapa pilihan pengiriman yang kita punya. Nah, nanti kita bisa masukin, cuma ini sifatnya opsional aja. Kemudian nanti kita ada FOB juga. Nah, terus kita ada syarat pembayaran. Nah, syarat pembayaran di sini, ini sesuai dengan syarat pembayaran yang kamu punya. Nah, ini kan contohnya kayak gini. Syarat pembayaran kan kita ada COD, terus nanti ada, dia kan ada macam-macam ya, ada yang net 30, terus nanti ada net 7 hari. Nah, kita bisa masukin di sini nih. Contoh kita mau pakai yang net 30, kita tinggal masukin di sini. Net 30. Nah, kita bisa masukin. Kemudian kita ada kolom tambahan. Jadi di kolom kan kita bisa masukin atau kita bisa menambahkan beberapa kolom yang kita butuhkan. Jadi misalkan, oh ternyata dari akuraton masih kurang nih kolomnya. Nah, kita bisa pakai. Cuma dia sekali lagi dia sifatnya opsional, makanya dia nggak bisa, nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kamu mau pakai silakan, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah, terus ini kita lihat lagi ke samping. Nah, baru kita di sini untuk bagian itemnya. Nah, untuk kode barang di sini kita lihat. Kita kode barang. Nah, di sini kita isi dengan kode barangnya. Jadi bukan dengan nama barang. Nah, kode barangnya di sini berarti kita tinggal lihat. Kode barangnya itu dia kan di persediaannya. Kita bisa lihat di sini persediaan. Nah, kode barang yang ini. Ya, kita tinggal masukin kode barangnya. Kode barangnya ini, terus nama barangnya apa? Nah, nama barangnya ini kan tadi barang A. Nah, kita tinggal masukin lagi di sini barang A. Kuantitasnya berapa? Nah, kuantitas sama satuan, ini yang sering biasanya ketuker nih. Ini kuantitas dan satuan, ini dia terpisah. Jadi kalau kamu mau menjual 100 pieces, jangan kamu inputnya di sini 100 pieces. Jadi 100-nya di sini, piecesnya di sebelahnya. Karena dia ada 2 kolom yang terpisah. Nah, kemudian harga satuannya itu berapa? Nah, ini juga harga per 1 piecesnya itu berapa? Jadi bukan harga keseluruhannya. Jadi misal harga per piecesnya kita 150.000. Nah, berarti nanti kita harga total ya berarti 150.000 dikali dengan 100 pieces. Kayak gitu, bukan totalnya itu jadi 150.000. Jadi ini kita harga satuannya. Nah, kemudian kita juga ada diskon barang. Nah, tadi kan kita udah masukin untuk yang diskon yang transaksi ya. Nah, kan tadi kita udah nih pakai yang diskon transaksi. Nah, sekarang kita pakai lagi untuk yang si diskon barangnya. Nah, kita bedain. Ini kita diskon barangnya 5% contohnya. Nah, kemudian kita ada catatan untuk nama itemnya itu apa. Misal tes juga, tes tools di sini. Kemudian kita bisa masukin nama gudangnya. Nah, nama gudang di sini. Kalau kita lihat, mana nama gudang kita cari. Nah, di sini. Jadi ini adalah nama gudang sesuai yang kita digunakan untuk si item tersebut. Nah, nanti kalau kita melakukan transaksi di sini, jadi kita bisa pilih sebenarnya kita mau ngeluarinnya itu dari gudang mana. Nah, kalau untuk bawaannya kita hanya ada di gudang utama aja. Cuma nanti kalau misalkan kamu ada beberapa gudang, kamu bisa pilih untuk beberapa gudang tersebut. Kayak gitu. Nah, coba ini saya nggak pakai gudang ya di sini. Kita nggak pakai gudang, apakah nanti dia akan langsung masuk atau bisa langsung ngambil barang dari gudang utama itu atau enggak? Kita sama-sama coba aja. Nah, terus kita lanjut lagi. Jadi selain gudang,
Kita bisa masukin si ID salesman. Nah, ID salesman juga dia si kodenya nih, bukan si namanya. Jadi kalau kamu punya sales A dengan kode 001, nah yang kamu masukin di sini si 001-nya, bukan nama sales A-nya. Kayak gitu. Nah, untuk departemen sama proyek dia juga begitu tuh, sama. Jadi si departemen ini dia pakainya nama. Nah, kalau proyek ini dia pakainya itu si nomornya. Kayak gitu. Dia pakai nomor proyeknya. Jadi dia ada perbedaan. Nah, terus kita bisa masukin juga si nomor penawarannya. Nah, ini kayaknya dia ada, ini salah nama ini. Dia harusnya pakai si kode proyeknya. Karena dia namanya itu nomor proyek. Kayak gitu. Nah, ini kan kita contohnya udah nih. Coba kita simpan. Nah, kita sekarang coba tes untuk import transaksinya. Kita masuk lagi ke toolsnya. Kita tinggal pilih import. Maaf, kita pilih dulu filenya. Kita pilih di master data yang ini, sales order. Baru kita import. Nah, nanti dia akan langsung membaca nih. Sesuai dengan data yang tadi kita input. Nah, nanti lamanya di sini itu prosesnya tergantung dari banyaknya data yang kita punya. Atau yang tadi kita input di file Excel tersebut. Nah, kalau datanya semakin banyak, itu nanti dia akan semakin lama juga untuk prosesnya. Karena tadi saya cuma satu, dia cepat nih. Nah, ini statusnya udah komplit. Nah, ini nanti kelihatan nih, sukses satu data. Coba kita lihat di dalam database kita. Nah, dia langsung masuk. Kayak gini. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, nama transaksi, nama pelanggannya dia udah sesuai, dipesan oleh siapa? Pelanggan ABC. Udah benar nih kodenya. Terus kita lihat di sini. Namanya barang A, kodenya sekian. Terus kita harga jualnya 150.000. Nah, dia udah benar. Ini 150.000 di sini. Nah, terus kalau kita lihat lagi di sini, ini kita ada diskon 5%. Kemudian kita ada diskon lagi di sini di bawah nih. Ini yang tadi kita input, ini kan kita ada 2 ya. Nah, ini kita ada 2 nih. Jadi yang bawah 3%. Nah, terus yang per itemnya kita 5%. Terus kita bisa lihat lagi beberapa detail lainnya, kayak ini syarat pembayarannya naik 30. Terus kita ada nomor PO-nya juga yang tadi kita input, alamat di Bekasi, keterangannya dia udah masuk semua. Kayak gitu. Nah, terus di detail itemnya juga nanti dia ada nih keterangan yang tadi kita input. Untuk test tools-nya kayak gitu. Jadi semuanya nanti benar-benar udah sesuai dengan yang tadi kita input. Nah, terus misalkan ternyata saya punya satu transaksi itu kita punya beberapa item. Misal kita bikin nih 002 seperti ini. Nah, kita ada satu transaksi ini dengan isinya itu beberapa item. Nah, berarti kita tinggal masukin kayak gini. Misal kita tanggal 3 Agustus ya contohnya. Ini kita sama untuk si nomor PO-nya kita bedain. Misal sekian, ini kita nggak pakai, ini kita nggak. Nah, netnya kita yang, gitu ya, pilihannya di berapa sih? Coba kita cek dulu sebentar. Kita yang net 60 hari deh, biar kita beda ya. Biar yang ini beda, kita pakai net 60 hari. Nah, terus kita cek lagi. Di sini, ini kita hapus. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, misalkan ternyata, saya mau satu nomor transaksi ini, kita ada beberapa jenis item. Ya, berarti nanti kita tinggal dobelin aja di sini. Sesuai dengan yang data yang kita mau input, sebanyak yang kita mau input. Misal kita mau ada 3 item nih dalam satu transaksi ini, berarti kita tinggal tambahin aja di sini. Kayak gitu. Sesuai dengan transaksi atau sesuai dengan item yang kita input, sebanyak apa. Kayak gitu. Jadi misalkan ternyata satu nomor transaksi ini kita ada beberapa item. Berarti kita tinggal dobelin aja kayak gini. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut lagi. Ini mungkin nanti akan saya jelaskan di video terpisah, atau nanti misalkan kamu butuh detailnya, kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Nanti biar saya bantu untuk video jika misalkan kamu ada beberapa item di dalam satu transaksi. Nah, terus kita lanjut lagi untuk yang menghapus transaksinya. Jadi untuk menghapus transaksi itu sebenarnya dia gampang banget. Kita cuma masukin nomor transaksinya aja. Jadi kan tadi kita baru punya satu nih. Yang tadi kita udah input. Nah, kita tinggal masukin aja. Nomornya itu berapa? Nah, ini kan kita kelihatan nih. Nomornya itu si SOTW ini yang 001. Berarti nanti kita tinggal input. Si SOTW ini yang 001. Nah, kita tinggal copy aja.
kurang 1. Nah, kalau misalkan ternyata, oh saya punya beberapa transaksi mas, ya berarti kita tinggal tambahin aja. Kamu tinggal pilih kamu mau ngapus berapa transaksi. Cuma karena tadi kita hanya satu transaksi aja, ya berarti kita tinggal satu aja. Tapi kalau misalkan, oh saya mau langsung 100, berarti kamu tinggal masukin nomor berapa, nomor berapa, nomor berapa, kayak gitu. Sampai 100 transaksi tersebut, nanti udah masuk semua. Nah, ini kalau udah oke, kita tinggal simpan. Nah, baru kita tinggal import lagi. Importnya ke toolsnya lagi. Nah, nanti kita tinggal masuk ke sini, ke bagian yang delete. Kita tinggal pilih item filenya, yang delete, terus open. Nah, kita tinggal delete. Nah, ini lagi proses. Ini sama juga untuk proses loadingnya. Ini sesuai dengan banyaknya data yang kita punya. Jadi semakin banyak, dia akan semakin lama juga. Nah, ini tadi yang ini kan ada nih SOTW 001. Dia langsung menghilang. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya real time. Jadi pas kamu import dia langsung masuk, terus pas kamu hapus juga dia langsung menghilang. Sesuai dengan transaksi yang tadi kamu pilih. Kayak gitu. Jadi semuanya benar-benar udah real time. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun sosmed saya. Nah, itu tadi cara mengimpor transaksi pesanan penjualan ke Akurat Online menggunakan Excelin. Kalau kamu ingin melihat tutorial penggunaan fitur Excelin lainnya, saya juga sudah menyiapkan playlist khusus yang membahas setiap fitur import secara lengkap. Jadi, setelah video ini selesai, kamu bisa lanjut menonton video berikutnya. Dan kalau kamu ingin menggunakan Excelin untuk membantu proses impor transaksi ke Akurat Online, kamu juga bisa melihat informasi lengkapnya melalui link yang ada di kolom deskripsi atau langsung menghubungi saya melalui WhatsApp. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.